Kita lagi nyelesain editing tentang lokasi Green Paradise milik Pak Jamhari Hamka. Ini saya dioleh-olehin. Kemarin memang kemasan minum air Paro ini untuk kalangan sendiri, artinya untuk tamu-tamu aja yang datang ke sana dikasih minuman ini. Cicipin ini. Seger. Oke, saya mau nyelesain lagi editingnya untuk ditampilkan di dalam channel YouTube. Ngobrol-ngobrol sama Pak Zamhari Hamka KR. Ini pemilik daripada Green Paradise pada malam. Beliau tadi menjelaskan tentang alam yang sedang dikelolanya oleh beliau. Pastikan aja nanti Anda bisa mengunjungi Green Paradise milik Pak Zamhari Hamka. Banyak visi-visi beliau yang memang perlu kita dukung. Air Zam-Zamnya 800. Nah ini makanya pasangan. Mana pasangan itu ada unsur berlawanan, ada unsur yang bersama. Samanya di mana? Sama-sama bisa diminum langsung dari sumbernya. Kemudian molekulnya sama heksagonal. Kelebihan kita kalau air Zam-Zam di mineral-mineral positif dari TDS, punya kita oksigen 12,5. Molekulnya heksagonal, mampu menyerap ke seluruh jaringan tubuh. Suhunya 19 derajat. Ini bisa untuk terapi kesehatan. Saya ada kunjungan orang Korea dulu. Katanya begitu saya cerita komposisi di sini, waduh Pak, Korea Jepang itu harus punya dana besar untuk memposisikan dia stabil 19 derajat. Punya Bapak tinggal nyemplung kan. Nah, mungkin insya Allah ke depan kita buat sauna dinginnya. Istilahnya sauna dingin bagi orang Korea dan Jepang. Nah itu. Jadi makanya kapan-kapan kalau sobat tidur di sini, berendam di sumber mata air sorga. Jadi orang ke Green Paradise itu enak sebenarnya. Kalau yang udah tahu, ada yang bawa galon, bawa botol kosong, pulang berisi. Kalau ada botol-botol aqua atau apa di jalan, mau pulang nggak dibuang di sini, isi aja bawa pulang. Tinggal minum aja ini airnya. Nah, nanti yang sudah dikemas dalam botol dan galon sudah ada di rumah. Saya baru untuk kalangan sendiri, artinya kita belum ada badan POM. Itu wacananya ke depan, mungkin abang-abang atau siapa nanti bisa. Ini sudah diambil langsung dan diuji lab di Palembang. Badan penelitian khusus mengenai masalah air itu sudah kita uji. Yang saya katakan komposisi tadi dari hasil uji laboratorium. Kalau koli segala macam sama sekali nggak ada, 0,0008 baru ada satu. Saking nggak adanya. Nah ini kenapa bisa gini? Karena jalur ini adalah jalur waktu Gunung Merapi meletus, salah satu jalur lahar dingin atau larva yang turun. Ini dari sudut sana. Nah ini membuat air gunungan yang keluar di titik kita ini permanen terlapisi, terlindungi. Banyak sumber di mata air di Pagar Alam itu air resapan. Kalau air resapan ini, kalau hari hujan, ya namanya daerah pertanian. Logikanya zat pupuk segala macam mencampur. Sementara kita tahu bahwa itu mampu meresap sampai 90 meter kedalaman ke bawah dan ke samping. Jadi sulit sekali mencari air yang permanen terlindungi. Ini air anugerah Tuhan saya titiknya, tapi yang jelas dia dari bawah tanpa ada faktor dari luar karena saya kan dari 92 di sini. Mengadakan pengamatan di sini, yang tinggal di sini. Ini dia di musim panas tidak berkurang, di musim hujan tidak bertambah. Ya gini aja. Ini kan musim hujan gini, musim panas tetap gini. Nah, itu dia benar-benar artinya sudah tersendiri. Nah, ini. Nah, inilah salah satu yang kita konservasi di wisata Green Paradise ini. Ada ikan sema, ada sumber mata air karomah atau sumber mata air alami. Yang pada dasarnya ini air dari surga yang ingin kembali ke surga. Ya siapa yang terlibat nanti insya Allah akan terbawa arus karena dia misinya untuk umat. Nah, bisnis oke, tapi bagi saya, kenapa saya ajak siapapun? Ini masalahnya saya tidak takut berbagi karena menurut saya malah itu akan lebih baik dan rezeki saya nggak akan ada cerita berubah karena berbagi. Itu aja. Ngalir terus pasti. Mari kita seperti air. Ada sumber mata air yang lebih kasat mata lagi. Yang Oke. Gimana? Saya masukin YouTube nggak apa-apa, nggak apa-apa.
masalah air ini sudah saya angkat, saya berani mengklaim pasangan air Zam-Zam karena belum ada satupun air yang saya banding dengan punya kita yang tidak bereaksi, tidak ada endapan. Saya juga di Facebook mendemon itu, sampai-sampai orang datang ke tempat kita takut mungkin ingin menyatakan bahwa karena kebetulan pembanding itu walaupun tidak sebut nama dan merek saya lepas, mereka tahu kan kemasan dia kan, saya banding. Nah waktu saya bikin isi ulang itu saya demon untuk promosi. Siapapun yang bawa dari Jakarta katanya mahal, begitu dia saya banding dengan kita, dia buang, ganti dengan punya kita. Sama sekali nggak ada endapan, Bang. Ini air anugerah Tuhan, bukan rekayasa manusia. Ini dari gunung ya Pak? Ya air pegunungan. Air pegunungan. Jadi satu titik ini aja nggak bisa disedot, ini tambah muncrat deh. Saya pengalaman itu kan sudah pernah berdiri pabrik. Nah itu satu titik lebih kecil lah semacam ini. Itu waktu uniknya pada saat pemborong itu mau bikin bak, itu disedot satu mesin nggak bisa kering, 2 sampai 3 mesin angkat tangan dia, akhirnya batu-batu itu ada lempengan batu jadi susun jadi bak. Jadi itu yang ada di Grand Paradise, artinya kalau dulu saya katakan orang kan ikan semua ini kan sudah sangat langka. Ya kemarin sampai Pagar Alam terpaksa membuat patung di Lematang karena mau ngeliatin nggak ada. Nah, di sana saya terinspirasi untuk melestarikan ikan semua. Harapan saya ikan semua ini jadi terus banyak. Sekarang sudah puluhan ribu perkembangbiakannya. Nah kekarumahan air ini salah satunya. Di tempat lain yang piara ikan semua ada di kampung, nggak ada yang biak. Mungkin karena unsur-unsur tadi ya. Nah, dia juga airnya mengalir kayak di sungai. Dan ada asupan alami buah-buah yang memang kesukaan ikan Semua ini. Itu namanya buah sempege itu daunnya dimakan ikan grass carp dan dia tenggat waktu antara berbuah dan berbunga tidak lama sehingga hampir terus menerus. Itu kan sempege itu. Buah apa namanya? Kecil. Buah sempege. 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 Ya pohon ini tumbuh habitat di sini. Tapi ini di alam, ini menjadi suplaian makanan di pinggir-pinggir sungai dari ikan semua. Nah mungkin itu yang tidak terpenuhi di kolam lain. Nah, saya selalu memperhatikan karena kantor saya di sini, tidur saya di sini, bersemedi saya di sini. Tahu jadi. Nah jadi tahu persis. Ini luas area berapa Pak? Nah dulu asal luas kita ini tanah waris mewaris ada 2,6. Nah sekarang alhamdulillah sudah 4 hektar yang akan kita jadikan konsep 3 visi utama pengembangan kita, ada surga inap, alam, dan kuliner ke depan. Nah, ini harus kita ajak kawan-kawan bergabung supaya kita mampu bergerak di item-item sesuai selera dan kemampuan. Jadi misi kita di tahun ketiga 2019 kita launching 2016, alhamdulillah kita masuk ke nominasi nomor 5 Grand Paradise. Yang sebelumnya Pagar Alam belum tercatat di nominasi itu. Nah ini berdasarkan dari rekomendasi Google, berdasarkan fakta rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan jumlah kunjungan yang menjadi patokan utama. Jadi di sebelum Covid 2019 kita sampai kunjungan pernah macet sampai 10 km yang perharinya kadang-kadang 6 sampai 8 ribu orang. Nah, itu. Dan sampai hari ini kita tetap unggul dari jumlah kunjungan. Karena apa? Karena yang datang sini bukan sekedar ambil spot selfie, tapi merasakan sensasi kenyamanan. Iya alam. betul alam. Ya, segar lagi, ngerasain. Moto kita yang sudah datang ingin kembali lagi, yang belum apalagi ini tantangan bagi saya bagaimana saya harus memanjakan pengunjung. Nah ya harus itu. Jadi kalau dibikin industri air kemasan bisa di sini ya? Ya sangat bisa. Yang itu yang sedang saya prioritaskan. Oh gitu ya. Ya, karena yang sudah berjalan kemarin, istilah saya air yang jernih dikelola secara kotor sehingga nggak berjalan, bermasalah. Kenapa nggak ada investor yang mau berminat untuk ini? Belum. Saya belum pernah menyodorkan proposal sama siapapun. Ya paling gini-gini lah. Hanya saya yakin kalau ada orang yang datang terhidayahkan, terpanggil, oke. Enggak ya mungkin saya sendiri, enggak saya ya anak saya itu aja. Saya nggak ada target masalahnya. Betul. Iya kan? Iya. Yang penting kalau udah tahu visi misinya, mereka menyatu dengan kita bahwa ini air karomah, air anugerah Tuhan. Ada yang terselubung di sana. Karena faktanya bila dikelola tidak benar, maka dia menghasilkan kemudaratan. Nah ini kita menjadi contoh sudah ada yang terjadi kan. Nah harapan kita ke depan ini harus kita pasang niat dulu bahwa air surga ini
kita dari tanah kembali ke tanah, air surga harus kembali ke surga. Tapi dia nggak bisa jalan sendiri. Ya. Nah, isyaratnya kan begitu. Harus Kenapa harus dibuat kemasan? Karena dari hasil labor pada intinya memang ada faktor-faktor lain yang membuat kelebihan, suhunya segala macam. Tapi isyarat utamanya untuk diminum, disebarluaskan secara luas. Nah, insya Allah bagi orang yang terpanggil untuk membawa misi ini, saya yakin itu akan membawa Allah, keberkahan ya. dunia akhirat. Insya Allah. Jadi berkah buat semuanya. Ya berkah untuk semua. Nah, tapi kalau saya pernah ada sekali mau beli Cina, tapi udah mau beli. Nah, ini nanti maksud saya arahnya nggak jelas kan? Arahnya nggak jelas. Ikutin aja. Maunya kita misinya ya, pasti itu. misinya harus sama. Kita orang apa? Ada yang tersirat tadi. Iya, betul. Nah, jadi itu di kawasan kita ada 4 hektar. Dengan harapan yang dikatakan surga inap tadi, Ya. pengunjung Grand Paradise dia untuk semua golongan. Semuanya ya. Yang mau budget 50.000 bawa tenda sendiri. Kita siapkan Tepatnya. Yang komunitas anak-anak muda yang belum bisa punya budget cukup, ada yang 3x3 fasilitas tidur tapi nyaman. Iya, tapi rame-rame. sempit. Tapi karena include-nya bukan sempit, 4 hektar ini adalah bagian dari mereka menurut Iya. saya. Cukup dengan 125.000. Ada glamour camping dengan suasana alam. Iya. Tidak hujan dan panas, 250. Kita ada cottage yang kelas 500. Nah, harapan saya yang mungkin belum terjangkau saya waktu dekat dalam perasaan saya saat ini, bagaimana kalau ada pihak lain yang mampu di tingkat perhotelannya. Oke. Jadi apa? Karena apa? Karena kebutuhan orang kan lain-lain tipe. Betul. Ada pengalaman saya dulu pernah ada dari namanya Akim ya, orang Cina lah, kalau di mana Jakarta Pak. Itu dia punya travel Jatayu. Nah, dia sebelum Covid 2 tahun berturut-turut itu acara poolnya makannya di Grand Paradise. Teman dulu ya, sampai bawa mobil 2 tingkat nggak bisa masuk sini. Tapi saya tanya, dia dari pagi sampai sore tidurnya di mana sih? Kami tidurnya Green Zuri. Nah, tanpa saya perpanjang pertanyaan, berarti pagar alam yang setara Green Zuri belum ada. Ini menjadi tantangan bagi kita sebagai dunia usaha wisata utama di Sumsel, kan gitu. Nah, itu saya tawarkan, mungkin abang atau siapa kawan, Grand Paradise welcome dalam artian, mari kita miliki bersama. Grand Paradise ini punya kita. Ini ada hidangan, tapi sesuaikan porsi masing-masing supaya adil. Sesuai kemampuannya. Yang mau kecil bawa nyumbang atau saham perahu sampan kecil bisa. Saya tidak membatasi harus miliuner karena sahamnya tidak global. Mereka akan sesuai kemampuan mereka. Nah, jadi di sini tadi ada surga inap yang itu. Surga alamnya, surga alam sesuai moto yang sudah datang ingin kembali yang belum apa lagi. Kita akan mengarahkan para wisatawan itu mulai dari pintu masuk dan berputar sampai ke pintu keluar. Ada kesan-kesan tersendiri dengan edukasi baik tanaman maupun alam yang ada. Sehingga mereka mempunyai kepuasan. Di sini ada beberapa refreshing yang sudah kita tampilkan. Ada ikan, suara air, suara burung. Semuanya lengkap nih, udah kembali ke alamnya. Surga kuliner. Surga kuliner juga ya. Di surga kuliner, impostor mungkin kita hanya menyiapkan persiapan untuk orang-orang atau lapak-lapak bagi para ahli kuliner untuk hadir di Grand Paradise. Jadi kita ambil persentasinya mungkin 20% dengan permodalan pembuatan lapaknya. Di sini ada gudeg Jogja, di sini ada soto Makassar, ada mantap itu. Jadi kerinduan orang-orang yang perantau tidak harus pulang ke Jawa. Di sini bisa apalagi terpenuhi ya. Bisa ke Grand Paradise. Iya. Tapi mereka cabang langsung. Misal di Palembang apa yang paling top pempeknya? Buka pempek. sini. Dan ini tidak ada persaingan. Kalau udah ada yang handle pempek lain nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Nah, jadi juga masalah inap, tidak usah takut kita ada persaingan karena ini resort. Akses jalan punya kita pribadi, wilayah ini terkurung, tanpa rekomendasi kita tidak akan terjadi perselisihan. Nah, jadi saya hanya bersifat sebagai pengarah atau manajer aja lah. Manajer alamnya. Jadi harapan kita ke depan itu yang akan terjadi, dan harapan utama saya bagi yang sudah tahu atau punya peluang, kesempatan, punya dana, mari kita sama-sama. Karena ada satu impian utama saya. Ini yang kita lihat sekarang, ini baru di angka 20%. 20%. Kita mampu di nomor 5.
Kalau market plan saya yang 4 hektar ini tertata, saya optimis bisa menjadi nomor 1 di sini, Pak. Wow. Jadi kalau sudah nomor 1, upaya penempatan hotel cottage kita akan menjadi prioritas, ya. Karena apa? Yang menginap di sini kita manjakan, mereka punya fasilitas wisata dengan gratis dan beberapa fasilitas tambahan untuk mereka. Misal di sini ada kebun jeruk yang ini. Mereka bisa petik sendiri, anggap punya mereka. Include semua itu ya. Karena apa? Karena kita harapkan mereka tadi sesuai moto, kemudian bagaimana tamu kita sebagai raja ini mampu merasakan tidak merantau dalam perjalanan wisata, tapi di rumah sendiri. Karena terus saya 24 jam di sini. Oh, di sini bisa komunikasi, jadi hampir sama dengan homestay. Tapi mereka lebih terkondisi. Iya, betul. Ini sampai mana batas lahannya? Ini yang di sana-sana. Nah, kemudian kawasan di sana itu ada juga air dengan beberapa patung-patung yang ada di kolam sebelahnya, itu 1 hektar dulu kurang dikit. Ini untuk kondisi umbul ponggok atau diving jalan air. Umbul ponggok inspirasinya. Di sana ada danau. Itu akan kita buat terinspirasi dari Magetan Sarangan. Ada pacuan kuda yang mengelilingi batas atau untuk trekking. Yang atas kita punya juga lahan ketinggian, bisa melihat suasana Bukit Barisan dan Gunung Dempo secara jelas. Jadi saya rasa untuk perluasan kita sangat dimungkinkan, karena di sini mereka tidak bisa berbuat kalau tanpa rekomendasi kita. Akses jalan kita pribadi. Kalau pada saat mereka motivasinya, orientasinya memang cuma kopi, kita ganti untung aja. Kalau dia kopinya 1.000 diganti 2.000, masa nggak mau? Gitu Bang. Iya. Mari Bang. Oke. Ini juga ada Pondok Grand Parades. Ini ada menu subsidial, nanti bisa dilihat di sana ada ikan mas kerutuk. Ada baby fish, ikan cengkak kecil. Ini kehobian ini ikan kecil yang tinggal kali ini. Kita sendiri tidak beli di pasar. Baik sayurnya ada beberapa mulai dibeli 80% dari sini. Nah, ini yang ikan kayak seluang gitu ya? Kalau di bahasa gitu pigi. Pirik. Nah, mungkin sejarahnya dulu ikan ini di keluarga dapat beberapa buah di pirik ini biar makannya semua. Coba di sini. Gurihnya luar biasa ikannya. Ini ikan pirik. Ya coba. Wadar kalau di ini. Nah, ini ada pepes khas Kusuma. Ini ada pepes, ya. Ikan nila kita pepes. Nah, ini ikan nila. Kalau yang ini yang menu spesial kita ikan mas masak kerutuk. Yang sudah langka di peredaran. Ikan mas masak kerutuk. Ya, kerutuk ini antar proses masaknya 3 kombinasi. Diungkep, digoreng dan dibakar. Wah. Nah, makanya ini sehat. Sehatnya di mana? Kita menggoreng hanya 2 sendok makan ikan, minyak makan. Kemudian dia masaknya karena diungkep dengan daun dan ini kan tadi. Kemudian kaldu ikan karena perutnya juga diolah yang dimasukkan lagi ke dalam ini. Kaldu ikan masuk ke nasi. Ini waktu Pak Gubernur sini kemarin nggak ada sisa, kepala-kepalanya aja dihabisin. Keren. Tadinya saya mau bikin yang lebih besar tapi takut nggak habis, kata Joni cuma 6 orang katanya. Pokoknya nambah. Insya Allah kita bisa proses lagi gampang. Ikannya tinggal ngambil di atas. Itu minta ikan goreng ada? Ini ikan goreng. Kita ikan goreng ini ikan baby fish. Oh, baby fish. Tapi ini asli ikan bersih tempat kita. Ikan kayak ikan bilis. Ini pirik. Ada kalau di Ranau belibis, ya. Kalau di Jawa namanya dia gurih. Bunter. Bisa disebut bunter. Silakan. Nah, ini lokasi salah satu titik sumber air yang ada di Green Paradise yang kemarin memang dilakukan kerjasama dengan pihak pemerintah ya, pemerintah Kota Pagar Alam. Namun sampai sekarang terbengkalai karena masalah, bisa cerita ini Pak? Banyak masalahnya ya. Banyak masalahnya. Masalahnya baik dari masalah manajemen, masalah aturan dari pemerintah yang mungkin kurang berjalan, juga terkait masalah lahan yang punya kita sendiri ya, kan di sini kan. Ini lahan punya kita pribadi ya. Ya, berdasarkan itu saya katakan punya kita sendiri karena saya punya SHM yang memang belum dari awal belum berusaha berbagi dengan siapapun. Oke. Ini di belakang ini gedung
Gedung apa? Ini ke Gudang penampungannya ya? bukan pabrik produksi. Produksinya ini. Jadi udah terbengkalai bener ini. Nah, di belakang sana tadi tempat kita penangkaran ikan besemah. Ikan semah ya, Ya, ikan ikan semah. Nah, jadi untuk berinvestasi air di Grand Parades ini ada beberapa keuntungannya. Setidaknya kita tidak ada keraguan dari mutu air, faktanya dia sudah berdiri. Juga tidak ada keraguan untuk masalah yang lain-lain karena ini sudah pernah berjalan. Pasar pernah pun ya? sudah terbentuk. Ya. Sumber mata airnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Oke. Karena ini satu titik. Memang pernah dapat info, ada namanya air mineral dari pagar air ini ARPA ya, Iya, ARPA. ARPA. Air apa panjangannya nih? ARPA nih. ARPA itu ya sebenarnya ya singkatan kata aja air rakyat pagar alam. Air Nah, rakyat saya pagar lah alam. satu-satunya Iya. rakyat Rakyatnya. yang ada di sini langsung kan. Yang memiliki memang sumber apa? Mata air. Ya. Nah, ini PT AYEK Besemah. Artinya air ya. AYEK itu Besemah, air ya. Ini dulu sempat diresmikan oleh Gubernur Insinyur Syariah Usman Tahun 2006. MM tahun 2006. 2005. Ini kondisinya Kemudian tutup total 2018. tutup total 2018. Nah, ini lokasi Green Paradise ini ada di luar sini. Ini sekarang menjadi lahan parkir ya, lahan parkir untuk wisata Green Paradise cukup luas karena ini bisa menampung 125-an, di sana juga bisa sampai 75-an mobil. Ya 200 mobilan 200 mobilan ya. bisa ditata di lokasi kita ini termasuk juga. Wow, gede juga tanah. Jadi saya yakin kalau dioptimalkan tiap item, tiap sudut Grand Paradise ini benar-benar akan menjadi sesuai namanya surga hijau. Surga hijau, surga. Kita ingin memanjakan betul bagaimana wisatawan mampu mendapatkan suatu tempat yang memenuhi hasratnya. Ini apa salah satu lapangan parkir Lapangan juga. parkir ini rencana salah satu lokasi untuk AMDK yang sejarah AMDK kita itu apa tuh? air minum dalam kemasan. Minum. Nah, jadi dengan AMDK di sini maka kita karena sumbernya jelas itu akan menjadi salah satu promosi langsung dengan para wisatawan yang datang dari berbagai daerah sehingga mereka begitu Tahu nama lah ya. kita datang hadir ke kota mereka dia nggak perlu tanya-tanya lagi. Oh, ini dia. Nah, kemudian di sumber mata air nanti ke depan kalau kita udah ada brand itu kita kasih gelas kemasan dengan brand kita untuk oleh-oleh bagi wisatawan. Jadi saya optimis kalau memang ada yang berminat, ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat karena mereka sudah cenderung merasakan sensasi air kita. Nah, itu. Nah, itu persoalannya. Nah, sementara saya di rumah, kemampuan saya ini baru ada rencana ya baru batas fondasi dan rangka. Tapi kita keterbatasan dana memang bergerak baru apa adanya. Iya. Sehingga kita ingin benar-benar bagaimana ini terjadi percepatan berbagi dengan siapapun yang berminat dan terpanggil. Jadi di rumah ada isi ulang. Kita lihat nanti kemasan isi ulangnya. Nomor 1 di Sumatera Selatan. Oh, PG1GP Green Paradise. Nah ini bang. Nah, ini kita lihat kemasannya. Ada isi ulang dan air kemasan tadi. Nah, ada isi ulang. Ya ini untuk rumahan sementara setidaknya lebih bisa melepas bagi masyarakat pagar alam untuk menikmati. Nah, kita juga punya kemasan botol yang untuk kalangan sendiri. Jadi bisa dinikmati oleh kalangan sendiri untuk pengunjung yang datang ke Green Paradise. Ini sudah dari mata air ya? Iya, ya, tadi Anda lihat mesin yang hidup tadi kita pakai pimanisasi sampai ke sini. Oh, tarik ke sini. Ya, tarik ke sini. Jadi tidak abal-abal air kita. Ini banyak warga ngambil juga sini ya. Ya. Jadi kita salah satu isi ulang yang membuka cabang di kota lain. Ada di Lahat itu ada Arparo Lahat. Ada. Ya kalau abang di Palembang bisa jadah ya, bawa ke Palembang. Tapi saya Damiyu dalam konteks ini kita tidak boleh mendistribusikan. Tapi kalau abang pengen minum airnya bawa ke tempat abang apa salahnya kan? Iya betul. Artinya tidak bolehnya ke kalangan market umum menurut saya. Bukan nggak boleh keluar, emangnya ini barang narkoba. Jadi bang bisa bang, mau ngangkin langsung biar keluarga kita sehat bang. Ambil air dari tempat kita. Kasih ke keluarga dulu yang penting.
biar merasakan dulu Karena sih. airnya, Bang, Hah? sama sekali tidak menghasilkan endapan. Hmm, Kalau nggak percaya beli aja alat CCK. Kalau mau lihat langsung di sini bisa saya buktikan. ngecek ya. Ya. Tapi kalau sudah CCK. ada yang Saya peneliti, sudah juga membuktikan langsung melalui di Facebook itu Hah? rincian langsung demonstrasi tentang pembuktian air-air dari berbagai jenis air. Ya karena apa? Ini anugerah Tuhan, murni alami ciptaan Tuhan air Karomah ini, bukan air yang dipaksakan atau diwacanakan Buat. dari yang kurang layak menjadi layak. Oke. Saking layaknya diproduksi dia menurun sedikit, bukan tidak baik ya. Masih tetap baik tapi menurun sedikit. Oke. Karena dia sudah tersentuh oleh pipenisasi dan alat-alat besi, Ya. mesin segala macam. Itu. Jadi saya ada kunjungan orang dari lingkungan hidup dari Jakarta, Pak Abdul Hakim, Garuda Abdul Hakim Nusantara, kepala dinas LH di Jakarta. Waktu pabrik ini masih hidup, saya temenin dia di dalam labor. Dia kaget, waduh Pak, ini aneh Pak, gimana? Ini yang langka katanya. Saya bilang apa Pak? Ini kok lebih bagus bahan baku daripada yang udah jadi. Nah itu saya tahunya di sana. Oke. Nah ini selada air nih. Nah, yang Ini hanya enak bisa nih. hidup di air mineral. Nah ini selada Ini air. nggak bisa di sembarang tempat. Ya ini salah satu konsumsi ya bagi wisatawan yang datang sini, bisa mau bawa pulang untuk disayur, bisa kita masakkan. Tadi bikinin tumis ya, tumis selada air. Ya. Selada air, tumis selada air. Dilalap juga bisa, kalau direbus pakai sambal terasi juga enak. Nice. Ikannya juga dari tempat kita sendiri, dari Ikannya. air bersih. Jadi semuanya tidak kita ambil dari luar. Ada selada air juga tempat di sebelah pondokan ini. Ini pondok lesehan kita yang memang di atas kebun selada. Kita lihat. Hawanya di musim panas pun tetap cerah. Teduh ini anginnya. Apa gitu? YouTuber. Selada air. Wow.